Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami'i minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana ma kanu, khususan ala hadzal kitab Syekh Fadil Muhammad Rasulullah syuhilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 48 ya. Sampai apa kemarin? Wa misluhu man mata, itu ya. Wa misluhu man mata wa lam yastati hajjatal islami fi hayatihi. Fa in mata ba'da hajjatil islam wa laysa alaihi fardun, tawaqqafal hajju anhu ala ibnihi fihi qabla mautihi. Ini membahas tentang orang yang meninggal sementara ia adalah orang yang sudah berkewajiban haji dan belum melaksanakan haji, maka hajinya bisa dibadalkan. Wa misluhu, dan yang semisal dengan itu, man seseorang mata yang mati belum meninggal. Mati. Walam yastati, dan ia tidak mampu hajjatal islami, haji yang tidak wajib. Berarti haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu haji yang tidak wajib. Fi hayatihi, dalam hidupnya. Fa in mata ba'da hajjatil islam, dan seandainya ia meninggal setelah melaksanakan haji yang tidak wajib itu, walaysa alaihi fardun, dan tidak ada kewajiban untuk dia, tawaqqafal hajju, menangguhkan hajinya, anhu ala ibnihi, atas izinnya, fihi qabla mautih, sebelum kematiannya. Kalau ada orang yang meninggal, dia sudah haji, kemudian pengen haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Lah, seandainya dia kok meninggal, maka tidak perlu dibadalkan karena dia sudah pernah haji. Bahkan kalau kebijakan pemerintah kita kan langsung diwakilkan ke ahli warisnya. Tapi kalau orang yang sama sekali belum pernah haji, maka dibadalkan kalau memang ada kemampuan dari ahli warisnya itu. Wala yasihu, dan tidak sah al-hajju, haji, anil hayyi, dari orang yang hidup, illa idza kana ma'duban, kecuali dia orang yang lumpuh. Wa adzina fihi liman yaf'aluhu anhu, kemudian ia mengizinkan orang lain melaksanakannya. Maksudnya begini, orang yang masih seger buger, hajinya tidak bisa dibadalkan. Yang bisa dibadalkan itu orang yang memang sudah ada uzur, misalnya di situ tuh ma'duban, lumpuh, udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa ngapa-ngapain,
udah nggak kuat, stroke dan lain-lain, lah hajinya bisa dibatalkan. Tapi kalau masih sehat seger buger, males saya ke sono Kalau melihat di TV kok uyak-uyakan pada sini enggak, orang kan rame nggak karuan. Ntar kalau saya didorong-dorong, diinjek-injek mati gimana? Udah mending ngupain orang, udah sono kerjain. Nggak bisa. Kalau memang dia masih seger buger, nggak bisa dibatalkan. Yang bisa dibatalkan itu yang meninggal atau yang ada uzur tetap, seperti misalnya penyakit yang udah kayaknya udah nggak bisa sembuh lagi, udah kronis penyakitnya, lah maka hajinya dibatalkan. Lah kalau hajinya anak-anak gimana? Misalnya orang kaya raya, terus anaknya sekeluarga diajak semua. Study tour. Iya, umpamanya, atau kalau haji sih jarang ya, umroh kan banyak kan, anak-anak kecil pada dibawa. Lah terus itu umrohnya anak itu gimana? Jalan-jalan. Belum wajib ya. Umurnya. Wala yasihhu, dan tidak sah ihramus saghiril mumayyizi, ihramnya as-saghir, anak kecil, al-mumayyizi, walaupun ia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sekiranya udah bisa diajarin, udah ngerti, ya umur 7 tahun, 8 tahun, nah itu mumayyiz. Kalau murahiq itu usia di bawahnya, kayak anak saya si Alvin itu masih murahiq, belum mumayyiz. Karena kan cebok sendiri belum ngerti, apa-apa sendiri belum ngerti. Tapi kalau siapa itu umur berapa tahun? 8. Lah itu udah mumayyiz. Mumayyiz itu udah kita orang tua udah wajib ngajari untuk ibadah, walaupun dia belum kewajiban ibadah. Ya usia 8 tahun itu kan udah mulai mandi sendiri, udah bisa. Diajarin wudhu udah ngerti. Lah itu namanya mumayyiz. Umur manusia itu kan dalam pandangan ilmu fikih itu kan ada namanya murahiq. Murahiq itu anak yang sudah mulai bisa ngomong tapi belum bisa dinasehatin. Ini kayak anak saya ini. Lah kemudian nanti 7 kan udah mulai bisa ngerti ya. Diajarin wudhu udah bisa. 7, 8, 9, nah itu namanya mumayyiz. Lah nanti atasnya lagi mukallaf. Mukallaf itu yang sudah kewajiban menjalani ibadah. Lah mukallaf itu kan ngawalinya nggak sama, masing-masing anak itu nggak sama. Tandanya ya kalau perempuan sudah menstruasi. Rata-rata anak perempuan menstruasi umur berapa? Sekarang kelas 5 SD ada yang Kelas 5 SD itu umur berapa? 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Kalau catatan fikih malah 9 tahun loh. Iya berarti para peneliti, orang nulis gini kan harus penelitian dulu, nggak asal nulis kan. 9 tahun itu tercepat. Lah rata-rata mungkin dipukul rata ya umur 10 lah ya. Lah maka orang itu mulai wajib ibadah ketika sudah menstruasi itu. Kalau laki-laki itu sudah mimpi yang wajib mandi. Itu dulu anak-anak ngaji sering saya tanya, ada yang jawabnya malu-malu. Kayak Fahri dulu ditanya, ih malu ah. Nah, kalau Rapi itu jawabnya langsung. Lah kalau memang dia sudah mimpi yang wajib mandi itu, maka saat itu dia mulai mukallaf, mulai wajib untuk ibadah. Ibadahnya mulai dihitung. Lah kalau tidak dua-duanya, maka ketika sempurna 15 tahun. Bukan 17 ya, usia dewasa dalam Islam itu 15. 15 tahun, walaupun dia belum menstruasi, walaupun dia belum mimpi wajib mandi, yang penting akalnya normal. Kecuali yang akalnya kurang normal, umur 15 tahun masih main mobil-mobilan diseret. Lah ya walaupun usianya 15 tahun berarti kan belum balik. Maka kalau yang normal, kalau menstruasi enggak, kemudian mimpi wajib mandi enggak, maka ketika dia genep usia 15 tahun.
Bagi yang akalnya waras, maka mulai saat itulah ibadahnya mulai dicatat. Ia dosa ya dicatat, ia berbuat pahala ya dicatat. Tapi sebelum itu enggak. Lah maka ketika ada anak kecil yang diajak ibadah haji maupun umroh, maka ihramnya anak seperti ini tidak sah illa kecuali bi'izni waliyihi, dengan bimbingan walinya. Wali itu ya bisa bapak ibunya, bisa orang lain yang melindungi dia, yang ngajak dia. Itu kalau mumayyiz umur 8 tahun tadi itu diajak umroh umpama, tapi dibimbing ketat sama bapak ibunya, maka itu sudah tercatat dia sudah melaksanakan ibadah umroh. Kalaupun haji, ketika umur seperti itu dibimbing sama orang tuanya mulai dari awal ihram sampai nanti tahallul selesai, maka ya sudah tercatat hajinya. Nanti ketika ia dewasa nggak perlu mau haji lagi, nggak wajib lagi, maksudnya bukan nggak perlu, nggak wajib lagi. Tapi kalau tadi itu mumayyiz, tapi kalau yang sebelum mumayyiz wa ghairul mumayyizi, dan anak yang belum masuk mumayyiz alias masih murahik, usia di bawahnya, ya usia 5 tahun, 6 tahun. Tapi tergantung bocahnya juga sih, kadang ya umur 6 tahun kadang udah, biasanya anak perempuan lebih cepat daripada anak laki-laki. Nah ya harumu maka ia berihram anhu waliyuhu, walinya yang meniatkan ihram kalau dia haji atau umroh adalah walinya. Karena anak segitu kan belum tahu, hanya paling dipakai baju ihram yang laki-laki, tapi kan dia diajak ngapain kan ya tahu loh, diajak kan umroh tapi kan ibadahnya belum tahu caranya, maksudnya gimana. Wa yuhwiruhu, dan anak itu dihadirkan atau diajak mawadi'an nusuki, ke tempat-tempat ibadah itu. Kalau umroh ya mulai dari dia memakai baju ihram sampai nanti tawaf, sampai nanti sa'i. Kalau haji ya ketika wukuf sampai nanti melempar jumroh sampai selesai ya diajak. Kullaha, ya semuanya, hatta inda ramyil jimari, sehingga ketika melontar jumroh, lempar setan katanya. Kata setannya, sesama setan jangan saling lempar. Pura-pura di sini sok lempar setan, ntar balik ke Indonesia ya temenan lagi. Kata setan, ya pura-pura di sini sok lempar. Itu kan apa, lempar jumroh. Itu kan napak tilas ketika Nabiullah Ibrahim akan menjalani perintah nyembelih anaknya. Ibrahim kurban, itu kan awalnya kepleset omongan. Ya kepleset omongan. Ibrahim itu tiap tahun kurbannya nggak kira-kira, ratusan bahkan ribuan hewan kurban disembelih tiap tahun. Lah manusiawi, yo Nabi yo manusiawi ya. Ketika dipuji-puji sama orang, wah Ibrahim luar biasa ya, tiap tahun yang disembelih gak nanggung-nanggung. Kita satu aja milihnya lama, ya nawarnya bola balik muter-muter. Nah kemudian Ibrahim keluar omongan, nanti jangankan hewan kambing, sapi, unta, kalau nanti saya punya anak, kok disuruh nyembelih, saya sembelih. Itu omongannya karena belum punya anak. Iya, omongannya belum punya anak. Nah, kadang orang kalau belum punya kan gitu kan omongannya ya. Begitu udah punya ya mikir-mikir. Nanti kalau saya terpilih jadi lurah, ayo lurah lah. Itu jalan saya keramik semua. Ya enggak. Ya keramik yang kasar kayak gitu deh. Lah Nabiullah Ibrahim ya sama, kepleset omongan. Setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun, ketika beliau pertama nikah dengan Sarah, kan gak punya anak. Kemudian nikah lagi dengan Hajar, begitu punya anak. Kalau dalam Quran itu ada di surah As-Saffat. Surat As-Saffat itu setelah Yasin. Itu ada kronologi sejarah lengkap tentang
awalnya kurban. Dan ketika falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara, ayatnya. Ketika Ismail itu lagi usia lucu-lucunya, di situ tidak dicatat umur berapa. Usia lucu-lucunya ya lagi usia tadi umur rohik ya. Anak udah puluhan tahun nunggu giliran lahir. Lah kemudian turun perintah Allah untuk nyembelih. Ketika turun perintah Allah untuk nyembelih itu, anak Ismail yang masih anak-anak diajak rebukan. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, ini saya dapat perintah dari Allah untuk nyembelih kamu. Gimana? Pendapatmu gimana? Ya, jawaban Ismail, ya abatif almatu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya udah Pak, jalanin aja. Ayat 100 atau berapa coba cari as-Saffat, sekitar ayat 100, 101, 102 kalau di Quran. Ya abatif almatu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin. Pak, kalau memang ini perintah Allah, ya udah deh jalani. Anak mau disembelih, bilangnya ya udah deh Pak, sembelih aja kalau memang itu perintah Allah. Itu jawaban anak soleh. Kalau jawaban anak pinter gak gitu kali ya? Bapak aja yang udah tua. Lah ketika udah bener Nabi Allah Ibrahim mau melaksanakan nazarnya itu, pagi-pagi istrinya dibilangin suruh mandiin, suruh pakaiin yang cakep. Tapi istrinya mulai curiga, diajak jalan-jalan kok bawa pisau sama tambang. Bilangnya mana ya? Kemudian Iblis itu paling tidak suka kalau ada orang mau berbuat taat. Walaupun nyembelih anak kan dalam rangka taat kan. Maka orang kalau mau taat, godaannya itu abot. Nah, mau berangkat yo ada aja godaan. Lah Nabi Allah Ibrahim begitu. Ketika beliau berangkat, pertama yang digoda kan istrinya. Ibrahim dulu. Kalau bahasa gampangnya begini, ngomongnya iblis. Ibrahim, kamu ini gimana sih? Anak ditunggu berpuluh-puluh tahun, giliran lahir lagi lucu-lucunya, mosok disembelih, kamu udah gendeng. Kalau bahasa kita ya. Lah kemudian Ibrahim ngambil batu, dilemparkan ke iblis itu. Nah, jadi jumroh yang pertama. Kemudian kata iblis, wah kalau goda bapaknya nggak kena, ini kali goda istrinya kali. Coba istrinya diomongin, siapa tahu disamperin istrinya. Kalau bahasanya Mbok, kalau orang Betawi gitu ya. Mbok, tahu nggak Mbok, anak lu mau disembelih sama laki lu. Lah kalau orang Betawi kan gitu ya. Lah kenapa disembelih? Katanya sih perintah Allah. Lah kalau itu perintah Allah ya biarin aja. Ambil batu, lempar. Berarti udah 2 jumroh kan. Wah, bapaknya nggak mempan, emaknya nggak mempan, kali anaknya yang masih kecil. Samperin nama iblis, Ismail. Kamu tahu nggak mau diajak kemana? Tahu, katanya bapak diajak jalan-jalan. Bukan, kamu mau disembelih. Lah kenapa disembelih? Katanya sih perintah Allah. Lah kalau perintah Allah saya nurut. Ambil batu, lempar. Akhirnya melempar jumrah itu 3 kali. Karena ibadah haji itu kan napak tilas perjuangan Ibrahim. Sofa Marwah ya perjuangannya Hajar nyari air, muter aja. Padahal lumayan jauh loh itu. Kalau sekarang sih enak, ada AC kanan kiri, adem lah dulu. Nah, kok sampai ke situ-situ ya? Apa tadi? Anak kecil yang belum mumayyiz ketika diajak haji maupun umroh, maka yang meniatkan ihram orang tuanya. Kemudian anak itu dihadirkan atau diajak ke tempat-tempat pelaksanaan haji maupun umroh, sehingga hatta inda ramil jimari, ketika melempar jumrah ula, wusta, aqobah, wa yutahhiruhu, dan anak itu disuciin, namanya diwuduin. Karena orang tawaf itu harus dalam keadaan suci. Cuman ada perbedaan tentang batalnya wudu. Kalau kita di Indonesia full memakai mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan yang tanpa penghalang, sama-sama dewasa, batal wudunya.
Tapi kalau kita tetap memakai mazhab itu ketika tawaf, ya nggak kelar-kelar tawaf. Lah kalau perempuan sih rapi, ketutup. Lah kalau laki pakai cuman nutup pundak sebelah yo seksi. Ya maka diajarkan memakai mazhab yang lain yang bersentuhan antara laki dan perempuan tidak batal. Wa yatatahharu ma'ahu, dan orang tuanya juga bersuci bersama dengan anaknya itu lit tawafi, untuk melaksanakan tawaf, karena tawaf itu sama dengan sholat, syaratnya harus suci, menutup aurat. Hanya bedanya di situ boleh gerak sono kemari karena memang jalan, boleh ngomong yang lain-lain, yang penting ngomong wala rafasa wala fusuqa wala jidal, enggak boleh marah-marahan, walaupun ditendang kayak apa ya wis meneng. Lah takutnya kalau yang latah, begitu ditendang sama orang wireng gede tinggi, wis keringatnya baunya wis luar biasa. Kok latah yang repot, ini bungkus gak ada ya. Wa yatufu, kemudian ia tawaf, wa yas'a bihi, dan kemudian sa'i orang tua dengan anaknya itu. Ba'da yatufa, setelah ia tawaf, wa yas'a, dan sa'i ala nafsihi, untuk dirinya, an nafsihi, untuk dirinya. Ai au ya'dzana liman yaf'alu bihi jami'a dzalik, atau kalau ia tidak mau repot bisa mengupah orang lain untuk melaksanakan itu semua, mengupah orang lain. Kalau sekarang sih ada kayak joki, dorong pakai kursi. Bahkan sekarang di lantai atas itu pakai kayak kereta odong-odong itu. Malah enak ini yang sepuh-sepuh. Kemarin Mas siapa? Yang dulu di sini nih. Ivan, sekeluarga yo naik itu. Saya ajak jalan enggak, saya mau naik kono aja. Naik ke atas. Naik odong, kayak odong-odong itu. Jadi enggak capek. Muter boleh naik skuter. Boleh. Rasulullah dulu itu kadang kalau tawaf itu naik kendaraan. Jadi boleh naik kendaraan. Tapi yo enggak seru ya. Seru kalau jalan sambil dorong-dorongan, bau keringat terus ke depan. Wa yasihu ihramur raqiqil balighi wallahu a'lam bissawab.